Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansyah. Ya, di sini saya akan membahas tentang diagram Squidman ya. Apa itu diagram Squidman? Diagram Squidman merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan dalam analisis dan desain sistem. Diagram ini berfungsi untuk memperlihatkan interaksi antara objek-objek dalam sistem dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, dalam penggunaannya, diagram Squidman sangat membantu dalam memahami kompleksitas sistem dan menemukan solusi yang lebih efektif. Dengan menggunakan diagram ini, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana suatu objek berinteraksi dengan objek lainnya, serta proses-proses apa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Halo teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang materi kami mengenai Squidman diagram. Di sini saya akan membahas tentang elemen-elemen diagram Squidman. Elemen-elemen yang terdapat pada diagram Squidman antara lain yaitu satu, ada entitas, proses, dan data store, dan juga flow, yang dimana entitas itu merepresentasikan objek atau orang yang berpartisipasi dalam sistem. Proses itu untuk mempresentasikan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh entitas dalam sistem. Dan sedangkan data store yaitu untuk merepresentasikan tempat penyimpanan data dalam sebuah sistem. Dan yang terakhir yaitu tentang flow, yaitu merepresentasikan aliran informasi atau tindakan antara entitas, proses, dan data store. Jadi flow ini adalah urutan paling terakhir yang dimana dia itu mempresentasikan lebih jelas tentang diagram Squidman, yang dimana di dalamnya itu sudah terdapat entitas, proses, dan juga data store. Contoh kasus penggunaan diagram Squidman adalah pada sistem pemesanan makanan online. Entitas dalam sistem ini bisa berupa pelanggan, restoran, dan kurir. Proses dalam sistem ini bisa berupa pemesanan makanan, persiapan makanan, dan pengiriman makanan. Data store dalam sistem ini bisa berupa database pelanggan, menu restoran, dan riwayat pesanan. Dan sedangkan flow dalam sistem ini yaitu bisa berupa pemesanan makanan oleh pelanggan, persiapan makanan oleh restoran, dan pengiriman makanan oleh kurir. Jadi inilah mengenai tentang elemen-elemen diagram Squidman. Sekian dan terima kasih akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami berikutnya. Membuat diagram Squidman. Langkah pertama dalam membuat diagram Squidman adalah dengan mengidentifikasi entitas atau objek yang terlibat dalam sistem yang akan didesain. Entitas tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk lingkaran dan diberi label sesuai dengan nama entitas atau objek tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi aksi atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap entitas atau objek dalam sistem. Aksi tersebut kemudian dihubungkan dengan entitas atau objek yang bersangkutan menggunakan panah dengan arah yang menunjukkan aliran aktivitas. Sini saya akan menjelaskan keuntungan menggunakan diagram Squidman. Yang pertama, diagram Squidman memudahkan dalam mengidentifikasi hubungan antara entitas dan proses pada sistem yang sedang dianalisis dan didesain. Yang kedua, dengan menggunakan diagram Squidman, kita dapat lebih mudah memahami alur kerja sistem dan menemukan potensi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi. Seperti contoh, ketika mendesain sistem pemesanan makanan online, diagram Squidman dapat membantu kita memetakan alur pemesanan mulai dari pemilihan menu hingga pengiriman pesanan ke pelanggan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfatan Ghazali. Di sini saya akan melanjutkan dari materi kami tentang diagram Squidman, yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam menggunakan diagram Squidman.
Kesalahan yang pertama yang sering terjadi saat membuat diagram Sequidman adalah tidak memperhatikan urutan proses yang sebenarnya terjadi dalam sistem. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam analisis dan desain sistem. Oleh karena itu, pastikan untuk memahami urutan proses secara detail sebelum membuat diagram Sequidman. Kesalahan kedua yaitu tidak memberikan label yang jelas pada setiap elemen diagram Sequidman. Label yang jelas sangat penting agar diagram Sequidman dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain yang melihatnya. Pastikan untuk memberikan label yang sesuai dan mudah dipahami pada setiap elemen diagram Sequidman. Selanjutnya kesimpulannya, dalam presentasi kali ini kita telah mempelajari tentang diagram Sequidman dan elemen-elemennya. Diagram Sequidman adalah alat yang berguna untuk menganalisis dan merancang sistem dengan cara yang mudah dipahami. Elemen-elemen seperti aktor, proses, dan entitas membantu untuk memperjelas hubungan antara bagian-bagian sistem. Selain itu, kita juga telah mempelajari langkah-langkah untuk membuat diagram Sequidman dan keuntungan menggunakan alat ini dalam analisis dan desain sistem. Namun, perlu diingat bahwa terdapat kesalahan yang sering terjadi dalam menggunakan diagram Sequidman, seperti penggunaan simbol yang salah atau tidak diperhatikan urutan alur sistemnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dan aturan diagram Sequidman agar dapat menghindari kesalahan tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 5 tentang diagram Sequidman ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.